Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas tentang perihal hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tadi sudah keluar dan Indonesia menurut gue punya peluang besar minimal untuk lolos ke babak ketiga. Nah, kalian pasti masih bertanya-tanya juga apa itu babak kedua? Ada babak ketiga, babak kedua, babak satu sampai babak kelima. Jadi kualifikasi Piala Dunia ini memang kan long term. Dari Oktober nanti 2023 sampai nanti 2025. Ini continue. Ya, project jangka panjang. Ya jelas kualifikasinya untuk Piala Dunia, pesta olahraga terbesar antar negara di seluruh dunia. Jelas kualifikasinya tidak main-main. Nah, di Asia sendiri itu dibagi menjadi 5 babak. 5 babak kualifikasi. Jadi benar-benar selektif dan sulit. Babak pertama itu yang akan dimainkan nanti Indonesia tanggal 12 Oktober sampai 17 Oktober menghadapi Brunei Darussalam. Ya sudah ada drawingnya. Ini babak pertama. Kenapa babak pertama ini dimainkan oleh beberapa tim yang menurut gua tim-tim lemah? Karena peringkat FIFA untuk Asia itu peringkat 27 sampai 45 itu bermain harus di ronde pertama atau babak pertama. Sedangkan dari peringkat 1 sampai 27, ya berarti tadi 28, sorry, ini 1 sampai 27 itu langsung otomatis lolos ke babak kedua. Ya jadi untuk yang bertanya kenapa Indonesia harus bermain terlebih dahulu di ronde pertama, karena peringkat kita di Asia, di level Asia itu berada di bawah 27. Maka dari itu kita harus bermain di laga ronde pertama menghadapi Brunei. Gua nggak mau bahas lawan Brunei karena menurut gua ya 99,99% harusnya kita bisa lolos. Kalau nggak menang lawan Brunei, bubar aja satu tim. Bener, bubar aja timnas. Karena gue tidak melihat peluang Brunei untuk lolos. Serius. Ya secara level kita udah berbeda dengan Brunei. Nah yang gue mau bahas ini yang menarik. Yaitu di babak kedua nanti. Karena drawingnya sudah dilakukan juga. Yaitu kita segrup dengan Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Vietnam, Irak ini benar-benar persis seperti grup Piala Asia nanti. Ya, ditambah Filipina. Harusnya kan nanti kalau di Piala Asia Januari itu Jepang. Tapi ini mainnya November kalau nggak salah. Jadi sebelum Piala Asia. Itu ditambah Filipina. Artinya menurut gue ini drawing yang sangat menguntungkan kita. Di sisi lain, dua negara di grup ini kita sudah kenal. Vietnam dan juga Filipina kan dari ASEAN. Ya kan? Dan secara kemampuan di Filipina kita di atas Filipina. Tapi Vietnam kita bisa mengimbangi. Kalau gue bilang kita bisa definitely menang dan mengalahkan Vietnam. Ya karena kekuatan kita juga ya nggak jauh berbeda. Irak juga gue bilang punya peluang juga kita. Ya, Irak bukan sebuah tim yang berada jauh levelnya di atas kita. Levelnya mungkin sedikit di atas kita, tapi jauh enggak. Definitely dengan kemampuan, dengan progres yang menurut gue sudah gue saksikan bersama dengan Sinteyong, definitely kita bisa lolos di grup ini. Dan ini menurut gue memberikan keuntungan yang lebih. Yaitu kita sudah ibaratnya pramusim dulu nih sebelum nanti di Piala Asia. Kembali lagi, target menurut gua finalnya itu tetap di Piala Asia nanti. Tetap di Piala Asia nanti. Walaupun kembali lagi kegagalan misalkan yang didapatkan misalkan Indonesia di kualifikasi ini bisa saja menjadi evaluasi bagi STY. Bisa saja kalau gagal, kalau mainnya amburadul dibantai, bisa saja menjadi evaluasi. Tapi menurut gue finalnya itu tetap di Piala Asia. Finalnya itu tetap di Piala Asia. Nah, menghadapi tim yang sama di dua event yang berbeda di grup itu menurut gue suatu keuntungan. Karena kita sudah lebih mungkin paham cara mereka bermain. Kita sudah punya pengalaman bermain langsung dengan mereka atau melawan mereka, sehingga itu akan lebih menurut gue menjadi advantage untuk timnas Indonesia. Memperbesar peluang mereka ketika nanti di Piala Asia. Ya which is good. Ya tinggal mau dimanfaatkan atau tidak.
peluang itu sudah sangat jelas. Drawing ini kita sudah diuntungkan. Tinggal dimanfaatkan atau tidak oleh STY dan juga timnas kita nanti. Gua harap dimanfaatkan. Kalau bisa di kualifikasi Piala Dunia ini pun kita bisa melawan dan kita bisa lolos ke babak ketiga. Nah, babak ketiga ini lebih kompleks lagi. Kalau babak kedua tadi jadi 27 tim yang sudah otomatis lolos ditambah 9 tim, ya kan? Ditambah 9 tim jadi 36 dibagi ke 9 grup. Dari grup A sampai grup I. Lalu di runner up dengan juara dari setiap grup ini sudah pasti lolos ke babak ketiga. Ya, 18 tim. Nah, di babak ketiga ini 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup. Yang satu grupnya akan berisi 6 tim. Oke. Ini drawing lagi. Dan setiap tim akan bermain melawan satu sama lain home dan away. Wah, ini berat juga nih, ya kan? Bisa aja kita segrup sama Jepang misalkan. Nah, lalu ada babak keempat. Juara grup dan runner up dari 3 tim ini itu sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Ini menjadi poin yang penting sekali. Runner up dan juga juara grup sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Artinya dari 3 grup ada 6 tim yang sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Kita ingat 2026, ya kan? 2026 Piala Dunia itu sudah 48 tim dari 32. Dan slot untuk Asia itu 8 plus. 8 plus itu banyak banget. Plusnya ini nanti gue jelaskan. Nanti ada di babak kelima. Tapi yang sudah pasti 8. Nah, 6 sudah diisi di babak ketiga. Lalu tinggal mencari 2 plusnya. Masuk babak keempat. Babak keempat ini diisi oleh apa? Dari 3 grup tadi. Peringkat 3 dan peringkat 4 diambil ke babak keempat. Oke. Jadi ada 6 tim. 6 tim ini dibagi menjadi 2 lagi. 3-3. Saling bermain satu sama lain, tapi di tempat netral. Oke. Di tempat netral. Nah, juara dari kedua grup ini yang akan lolos ke Piala Dunia. Otomatis. Lalu duanya ini kemana nih? Duanya ini kemana? Ini akan main ke babak kelima. Babak kelima, gue baca. Runner up doang, sorry. Runner up dari dua grup ini berarti ada 2. Itu akan melanjut ke babak 5. Babak 5 itu sudah kualifikasi campur. Bisa lawan dari perwakilan benua lain. Jadi peluang kita ini besar. Peluang kita ini benar-benar besar. Ya, percaya proses. Ini yang penting. Jadi dari skema tadi ya bisa bayangkan aja. Misalkan kita tergopoh-gopoh ujung-ujungnya di babak 4 kita bisa lolos misalkan. Kan kita bisa dong bermimpi, kita bisa berangan-angan. Tapi yang gue pengen lihat di kualifikasi Piala Dunia ini, itu minimal nanti di babak kedua kita bisa lolos. Itu yang pengen gue lihat. Dan bukan hanya lolos, tapi secara permainan itu meningkat. Secara mental terutama, lawan tim-tim yang jauh lebih kuat dibandingkan kita, ya itu kita bisa melawan. Ini kan belum level Argentina lawan kita, paling Irak doang yang di atas. Tapi yang seperti tadi gue bilang, dia sedikit. Gue pengen lihat mentalnya seperti apa. Nanti Piala Asia, gue pengen lihat. Ini finalnya. Kita sudah pernah ketemu Irak, Vietnam. Harusnya di Piala Asia nanti kita nggak terlalu kaget. Paling kita kagetnya lawan Jepang lah, karena memang kualitasnya jauh. Tapi kalau lawan Irak, Vietnam, kita jauh lebih, harusnya bisa lebih melawan dan bisa memanfaatkan poin-poin yang kita dapatkan di grup dan kita bisa lolos dari fase grup Piala Asia. Itu yang jauh lebih penting. Itu yang menjadi penilaian gue final ya untuk STY. Apakah dia berhasil atau gagal. Oke, jadi itu pembahasan kali ini. Gue sudah membahas tentang hasil dari drawing ya kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga gue berharap yang terbaik tentu saja. Dan kita sebagai supporter Indonesia cuma bisa berharap yang terbaik yang mampu diraih oleh timnas kita, yaitu minimal kita lolos dari fase grup atau dari babak kedua dari Piala Dunia 2026, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, dan finalnya seperti yang gue bilang di Piala Asia nanti kita bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih kompak lagi dan tidak kaget
dengan Irak dan Vietnam. Karena kita sudah pernah menghadapinya di kualifikasi Piala Dunia, sehingga di Piala Asia 2024 nanti semoga kita bisa mencapai target kita. Target kita apa? Yaitu lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Itu akan menjadi kesuksesan dari Sinteyong. Tapi kalau tidak, ya harus dievaluasi dong. Kita harus fair. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Salam sepak bola Indonesia.